Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Aswar Pujangga berjumpa lagi di Ceritanya Podcast spesial Ramadan. Mau cerita? Di sini saja. Dan seperti biasa selalu kita hadirkan bintang tamu yang bisa menginspirasi, terus juga bisa berbagi cerita di sini. Ya pastinya akan banyak edukasi dan informasi menarik khususnya buat penonton yang ada di rumah. Kira-kira siapa bintang tamu saya ini? Ini lagi viral di media sosial, di Facebook, di TikTok. Mereka sudah banyak sekali penonton-penontonnya. Saya minta tepuk tangan yang meriah untuk Kak Deva. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini sudah lama tidak ketemu ya? Lama sekali. Ada berapa tahun nih? Enggak sampai setahun ya? Enggak sampai. Berapa bulan nih? Bulanan kayaknya. Iya, sempat ketemu di TV sebelah. Tempat lain. Terus sekarang kesibukannya apa lagi nih? Kan sekarang masih ngajar kan? Masih ngajar. Tapi sekolah libur nih? Sekarang sementara libur. Oh, masih sementara libur? Iya. Berapa lama itu liburnya? Nanti tanggal 6 baru masuk lagi. Oh, tanggal 6. Iya. Tapi konten-konten masih nih jalan nih? Masih. Masih jalan. Iya. Tapi apa lagi sekarang kesibukan selain itu? Kalau anak sekolah lagi libur? Ya, maksudnya anak-anak sebentar libur. Apa yang kita bikin lagi nih? Ini pesantren kilat dulu. Oh, pesantren kilat masih ada ya? Iya, masih ada. Di sekolah juga? Iya, sekolah. Nanti mungkin baru tahun ini ya pesantren kilatnya? Setiap tahun ada pesantren kilat. Iya, diadakan. Tahun sekolahnya kita SMP berapa? SD 58 Kendari. SD 8 Kendari. Jadi teman-teman bisa tahu bahwa SD 58 Kendari ini sempat viral di Iya. Tahun ini ya? Tahun kemarin. Tahun ini juga, bahkan pernah juga trending juga di Indonesia. Trending Indonesia loh, Indonesia ya. Dengan kontennya ala-ala perpisahan yang ala kadarnya. Tadi kan sempat kita bahas nih sebelumnya ya, tentang masalah perpisahan atau konsep perpisahan dari SD 58 Kendari. Segala bakalnya tuh mungkin apa sih yang memotivasi Kak Devan ini untuk bisa buat konten sama anak-anak itu? Motivasinya itu saya ingin itu anak-anak itu mempunyai sebuah kenang-kenangan ketika mereka masih di SD, karena ketika mereka sudah tamat di SD itu kan mereka berpisah ya. Jadi mereka tidak ketemu lagi. Jadi kalau misalnya mereka ada waktu, mereka bisa lah melihat kenang-kenangannya mereka pada saat di SD seperti itu. Jadi jadi kita membuatnya itu agak bermacam-macam. Jadi ala-ala maksudnya bukan juga anak SMA bisa seperti itu, kita juga anak SD dengan budget juga yang ala kadarnya juga. Jadi kita sesuaikan seperti itu. Oh, jadi ini sebenarnya sebagai apa ya? Sebagai memori juga ya? Iya, buat mereka juga. Supaya nanti kalau mereka sudah tamat SD, SMP, bisa kembali lagi ingat masa-masa sekolahnya waktu SD. Iya. Berkesan loh sekolah saya begini. Kalau kan kita dulu kan belum punya kamera dulu tuh. Iya, kalau dulu kan kalau zamannya mungkin kita yang masih SD waktu itu belum ada namanya kamera, belum ada namanya TikTok, Facebook, belum ada media sosial. Jadi sekarang mereka enak langsung ada video langsung langsung ini saja. Terus apa video pertama yang diupload pada waktu itu sehingga langsung booming namanya SD 58 itu? Pertamanya itu mereka sementara berbaris. Berbaris ya. Kasih nama itu sementara berbaris. Terus saya coba-coba video. Nah, setelah saya video itu saya upload di TikTok. Terus penontonnya naik. Oh, jadi awal ini kayak tidak disengaja. Tidak sengaja. Cuma ala-ala untuk video saja. Iya, video saja, tidak ada tujuan lainnya. Setelah itu besoknya saya upload lagi. Tiba-tiba naik lagi. Oh, jadi awalnya coba-coba langsung. Iya, tapi saya konsisten.
Video pertama berapa itu viewersnya? Pokoknya ratusan. Ratusan ribu ya? Iya, ratusan ribu. Pas setelah makin lama, berapa minggu, bulan, bahkan ada yang tembus sampai 12 juta, 11 juta. 12 juta? Menonton sampai Biasa, sekarang. 12 juta untuk Satu TikTok video. lokal ya? Iya, satu itu, video. Itu pun masih pakai handphone itu? Iya, pakai handphone. Tidak ada tim kreatif, tidak ada kameramen apa semua? Iya, tidak ada. Jadi makanya kita juga maksudnya kaget juga kenapa maksudnya sampai maksudnya ada yang apa? Kami kalah tingkatnya lain. Iya, sampai saya dengar mungkin juga ada video atau sound yang dipakai videonya itu dipakai ke sekolah-sekolah di Jawa. Iya. Bagaimana ceritanya itu? Ya kan karena yang kami apa? Kami yang duluan pakai apa tuh? Kami yang duluan memviralkan. Bahkan terkadang mereka bilang nih, oh kalau saya dengar ini katanya ini lagu kayaknya lagunya SD58. Saya ingat SD58 ya. Jadi mereka katanya mempunyai ini lagu katanya, maksudnya seperti itu, maksudnya kayak apa gitu, maksudnya kayak sudah melekatnya begitu untuk sama jadi mereka. kalau sound yang dipakai soundnya SD58, siapapun sekolah atau SD yang pakai, mau di Jawa kah, mau di Kalimantan kah, mau di Indonesia yang lain, itu tetap yang diingat pasti SD58-nya. Gitu deh. Iya, kadang itu kata kalau di pencarian itu maksudnya perpisahan, pasti banyak pencarian itu SD58 Kendari. Oh iya, pencarian itu SD viral, pasti muncul tuh SD58 Kendari. Kita harus bangga karena SD58 Kendari itu, iya memang betul nih. Karena kebanyakan memang SD mungkin punya prestasi masing-masing ya. Saya tidak tahu prestasinya mereka bagaimana. Tapi mungkin di SD58 walaupun sekolahnya terpencil, ini kan juga terpencil di kota Kendari. Iya. Tapi masih Kendari. Masih Kendari. Masih Kendari. Di mana alamatnya SD58? Di Pudai. Di Pudai. Kecamatan Abeli. Kecamatan Abeli. Oh, jadi walaupun memang agak di pinggir kota, tapi tidak membuat anak-anak itu kreativitasnya juga berekspresi, berprestasi juga. Jadi tidak sejak tahun berapa itu mulainya? Waktu tahun kemarin 2024 baru mulai itu. Iya, karena sebelumnya kita membuat konsep tapi hanya satu angkatan saja seperti itu. Cuman waktu kemarin itu saya lihat siswa saya itu mereka banyak berprestasi, baru mereka juga kayak dekat sekali sama saya. Jadi maksudnya sayang sekali kalau misalnya penampatannya mereka ini saya samakan dengan yang lain. Maksudnya saya harus lebih kasih berkesan mereka. Jadi dibuat yang beda. Yang beda, baik dari segi konsepnya di sekolah, begitupun di luar. Tapi kalau bicara tentang TikTok, memang ini TikTok yang dipakai untuk mempromosikan untuk mengupload video ini, TikToknya kita atau TikToknya sekolah SD58? TikToknya saya. Oh, TikTok pribadi nih? Iya. Oh. Jadi kita yang video, kita juga yang ngedit, kita juga yang upload. Iya. Tapi kalau bisa kita mau belajar nih, untuk teman-teman juga di rumah, apalagi yang ada di Kota Kendari dan sekitarnya kan, punya TikTok masing-masing di rumah. Kira-kira seperti apa yang kita harus lakukan supaya FYP atau supaya viral video-video yang kita upload? Oh, kalau yang pertama itu konsisten dulu. Konsisten? Iya. Itu yang utama ya? Yang konsisten. Terus juga kalau bisa satu tema. Satu tema? Iya. Jadi temanya kalau kayak kita kan, kita ambil temanya perpisahan. Iya. Jadi itu saja? Iya, itu saja semua. Oh, jadi konsisten itu nih? Ya, jadi udah fokus. Fokusnya? Iya. Terus juga kalau mungkin kita mengupload waktunya menguploadnya itu berpengaruh menurutnya kita. Iya, berpengaruh juga. Kalau misalnya kita konsisten, misalnya kita mulai dari jam 7 misalnya, terus juga misalnya habis itu lagi jam 12 atau misalnya malam juga bisa. Jadi maksudnya kita perkirakan saja orang itu ketika mereka memegang handphone itu pada saat jam-jam berapa, seperti itu. Lagi jam-jam di mana ibu atau bapak atau anak-anak itu lagi main handphone. Iya. Kalau pagi kan mungkin lagi kerja atau lagi sekolah. Betul. Sama dengan kalau kita live juga begitu. Oh, live TikTok ini? Iya, live juga begitu juga. Tapi kita mainnya ke TikTok atau di beberapa media sosial kayak Instagram juga atau YouTube? Enggak, saya lebih fokus ke TikTok sama Facebook. Tapi kalau ini lebih ke TikTok sebenarnya. Oh, lebih aktifnya ke TikTok. Berapa sekarang pengikut? Pengikut berapa? Hampir 3 hari. Berapa ya? 3 hari. Bisa dicek juga. Iya. 22,9. 22,9? Iya.
ribu. Ribu ya? Iya. Oh, semuanya luar biasa ya. Ah, Dan di sini juga saya banyak melihat video-videonya. ah, Itu perpisahannya, ada yang unik ini. hmm, Perpisahan yang tahun berapa itu? Yang dia naik mobil, Oh, naik mobil pickup, pakai mobil tower, iya. tower ya. Iya, Tower Thunder. Nah, bagaimana ceritanya itu? Oh, Konsepnya, konsep awalnya. kalau itu dinonton kurang lebih berapa itu? 12 juta atau 11 juta itu kayaknya itu. Ada Hmm, SD 58 nih. iya. Iya, berapa 15 juta kalau tidak salah itu yang nonton. Iya. Bagaimana awalnya itu? Kenapa bisa terkonsep seperti itu? Nah, kan dalam setiap perpisahan itu kan kita sharing sama anak-anak konsepnya. Jadi ketika mereka punya konsep, bilang pas seperti ini kita buat konsep, ala-ala mengair. Nah, saya bilang, oh oke lah kalau begitu. Nanti kita pasang air. Kita kan di situ kan lorong. Jadi awalnya kita mau pakai juga semacam pemadam begitu. Oh iya, kayak di sekolah-sekolah besar gitu. Sekolah besar. Misalnya pakai pemadam, airnya gitu. Ya, tapi kita minim budget, terus juga lokasinya juga tidak Tidak memungkinkan. tidak memungkinkan karena jalanannya juga terlalu kecil. Jadi kebetulan tetangga ada yang punya tower, usaha air, makanya kita sewa itu. Habis itu yang ala-alanya mobil pemadam, makanya itu dibilang apa itu low budget di situ, maksudnya yang penting anak-anak bisa ini. Bisa berekspresi juga. Iya. Bisa merasakan juga seperti apa perpisahannya pakai air. Ya, Oh, jadi awalnya di situ ya. Jadi memang tidak terkonsep dengan baik dan tidak menggunakan tim editing apa iya, semua. bersebut serba mendadak semua. Dan itu murni dari kita semua yang kerja itu. Iya, Nggak ada tim editing, tidak ada nih. nggak ada. Iya. Jadi Kak Devan ini memang orang atau dibalik suksesnya video-video dari SD58. Dan Iya. memang yang diupload ini memang video yang menggunakan akun pribadi TikToknya Iya. Kak Devan Iya. SD58 Kendari. Iya. Di sini saya sudah lihat, bisa nanti Aswarya tampilkan juga di bawah nanti Boleh. seperti apa model videonya. Itu pengikutnya sekarang 22,9 ribu Iya. pengikut. Iya. Dan like-nya itu 2,6 juta. Iya. Bayangkan loh, bis luar biasa loh tuh. 2,6 juta untuk skala kita di Kendari, Iya. yang mau dibilang mungkin apalagi SD58 Hmm, bisa dibilang cukup terpinggirkan ya dari Iya. kota. Tapi punya tiktokers, Iya. pak gurunya lagi. Tapi Kak Devan mengajar kelas berapa? saya ngajarnya kelas 4. Oh, kelas 4-nya. Iya, kelas 4. Terus yang perpisahan Kelas itu 6. iya, itu maksudnya bagaimana itu? Saya kira kita mulai kelas 4, kenapa bisa di kelas 6 yang Iya, kita iya. akrab juga? Karena semua itu anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6 saya memang mereka akan sama saya juga akan sama mereka. Terus juga saya kan selalu menggali potensi anak-anak. Jadi mau tidak mau harus kelas 6 itu harus saya tahu semua. Oh, jadi tetap jadi dilakukan pendekatan. Iya, pendekatan. Jadi walaupun saya bukan guru kelas 6-nya, kalau keluar saya datang di sekolah di kelasnya begitu, cerita-cerita sama mereka. Kadang juga kalau misalnya gurunya belum hadir atau lagi sakit atau saya masuk, jadi saya lebih lebih senang juga sama mereka. Boleh kata itu kalau kelas 6 itu di sekolah saya itu kayak kelas keduanya saya. Oh, jadi walaupun Kak Devan mengajar di kelas 4, Iya. tapi tidak meninggalkan siswa yang lain. Iya. Tetap didekati ya kelas 6 Iya, jadi. pasti dari awal mereka naik kelas sampai saya kontrol terus. Ya. Oh ya, berarti awalnya nih video-video yang kita bikin di awalnya kelas 4 di kita punya Enggak, kelas 6 memang kelas nih. memang juga. Oh, Iya. jadi memang sudah didekati memang sebelumnya. Iya, sudah Tapi dekat. susah tidak mendirect atau meng-hire anak-anak SMP, SD SD ini untuk bisa ikut di konsepnya kita? eh, Kan agak susah biasa itu. agak susah Ya, memang. bagaimana caranya itu? Caranya pertama pendekatan. Kita briefing juga sama mereka, bilang kan ada 2 kelas, ada A dan B. Jadi saya maunya tuh kelas A dan kelas B itu akur dalam artian satu konsep. Tidak susah sih sebenarnya, tapi Enggak. gampang-gampang susah begitu Iya, bahasanya. gampang-gampang susah juga. Karena memang kalau mengatur atau mengajak atau mendirect anak-anak SD itu pasti rumitnya juga. Tapi kan hanya terbantu karena mereka sudah kelas 6. Iya. Jadi mereka sudah agak tahu Iya, sudah tahu. mana yang benar, mana yang salah biasanya. Iya. Tapi ada tidak momen di mana pas bikin video anak-anak lagi tidak mood atau lagi bad mood? Biasa juga pernah waktu kalau misalnya mereka lagi mau bikin acara atau Oh, mau bikin acara ini? misalnya bertepatan, maksudnya mereka bertepatan misalnya bikin acara di belakang rumahnya kan dekat-dekat sekolah, bertepatan juga maksudnya
mereka mau buat acara begitu, dan mereka jadi waktunya terganggu, Nah. terbagi. Tapi bagaimana menghadapinya itu? Apakah memang ditunda videonya, ikuti waktunya mereka, atau Iya. tetap bagaimana? Anda apa itu kebetulan juga kan itu tidak tidak menjadi juga. Nanti lagi kita ulangi lagi videonya. Oh, Itu pun iya. mereka minta izin di orang Jadi tidak. menunggu waktunya mereka. Iya. Jadi kalau ketika mereka sudah siap, baru Iya. kita panggil lagi, baru Iya. bikin video lagi. Tapi dari berapa video itu yang paling susah itu directnya, atau paling susah diajarkan video yang mana itu? Yang waktu kapan? Waktu mana itu dia? Apakah karena pengaruh cuaca kah, atau mungkin anak-anaknya lagi tidak bisa di video, atau tidak bisa diajak untuk bikin konten, atau bagaimana? Enggak sih, kalau mereka karena kayak mereka semangat begitu waktu misalnya itu orang. Oh, jadi pas kita ajar itu mereka memang mau, bukan karena dipaksa, tapi kemauan sendiri yang Dan yang pada katanya begini, saya nonton katanya begini, kita bikin pilih katanya begini. Bobby Cafe hadir di kota Kendari dengan konsep yang tidak hanya menawarkan kenyamanan, tetapi juga harga yang ramah di kantong. Dengan berbagai pilihan menu Nusantara, Bobby Cafe menghadirkan pengalaman kuliner yang lezat dan terjangkau untuk semua kalangan. Saya ingin kota Kendari itu tahu ya, dari Bobby Cafe itu bukan hanya untuk dilihat dari interiornya ya, tempatnya yang nyaman, tapi dengan harganya juga bermasyarakat gitu, dengan standar, tidak akan menguras kantong, dan dengan banyak menu-menu Nusantara ya, dari kayak ayam bakar bumbu Bali, kita ada best sellernya iga bakar ya, ada sup iga ya, selain dari menu Bobmi. Nikmati berbagai hidangan khas seperti ayam bakar bumbu Bali, iga bakar, dan sup iga, serta aneka varian mie spesial Bobmi, mulai dari Bobmi pedas, mie pangsit katsu, hingga beef loaf pangsit. Ya, semoga Bobmi itu bisa tambah maju ya, jaya, bisa buka cabang lagi di kota Kendari atau di tempat lainnya. Kedepan, Bobmi Cafe berencana untuk terus berkembang dan membuka cabang baru agar semakin banyak masyarakat Kendari yang bisa menikmati sajian khas kami. Bobmi Cafe, lezatnya kuliner Nusantara dalam satu tempat. Kamu bisa menikmati momen buka puasa bareng keluarga dan teman dengan berbagai pilihan menu lezat. Rayakan Ramadan dengan promo spesial Ramadan di Bobby Cafe dengan diskon 10% setiap pembelanjaan 200.000. Mulai dari nasi ayam, nasi ikan filet rica-rica, dan mie goreng Singapura. Yuk kunjungi kami di Jalan Syekh Yusuf depan Hotel Ataya atau hubungi 0852 777 578 untuk melakukan pemesanan. Promo ini hanya berlaku selama Ramadan. Jangan sampai ketinggalan ya. Bobmi Cafe, lezatnya berkah Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang penuh kemuliaan dan keberkahan. Mari kita mendekatkan diri kepada Allah untuk meraih kemuliaan dan keberkahan itu
dengan jalan mendaras Al-Quran, mengoptimalkan infak dan sedekah, serta bekerja lebih produktif. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah. Semoga kita semua dapat memanfaatkan bulan suci ini untuk meningkatkan kualitas ibadah kita dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Dr. Andes Fadlil Suparman, Kepala Pelaksana BPBD Kota Kendari, mengucapkan selamat datang bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Semoga kita semua dapat memanfaatkan bulan suci Ramadan ini untuk meningkatkan kualitas ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya atas nama Amran SPD sebagai Ketua Rokap Sulawesi Tenggara mengucapkan selamat menyambut bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Semoga kita semua dapat menjalani ibadah puasa dengan penuh kesabaran dan ketakwaan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Marhaban ya Ramadan. Kami, segenap pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati PT Kendari Media Tama Group, penerbit Mek TV dan mediakendari.com mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1446 Hijriah 2025 Masehi. Semoga bulan suci ini membawa keberkahan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1446 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kekuatan dan kesehatan. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sejauh ini
dukungan sekolah bagaimana? Iya, Ini kan pasti sebelum viral belum ada yang notice atau belum ada yang peka. Oh, ternyata ada pengen SD 58 dia di Udai sana. Oh, terkenal tuh mereka. Saya lihat videonya, Bu. Viral, FYP semua. Iya. Bagaimana respon sekolah pada saat itu? Ya, respon sekolah dan uji karena memang di dalam video itu tidak ada juga unsur kekerasan, tidak ada juga negatif karena memang semuanya murni untuk perpisahan yang kita buat. Mereka lagi jabat tangan, mereka lagi bermain, mereka lagi itu makanya ala-ala mandi-mandi seperti itu. Bahkan biasa itu mereka hujan-hujan, main payung-payung. Semua itu dijadikan semua kenang-kenangan seperti itu. Oh, jadi tidak sekolah tidak merasa terganggu karena memang konten-kontennya yang mengedukasi begitu. Ya, ndak ini Ji. Ya. Oke. Tapi sudah pernah ada pergi di mall atau pergi di mana? Tiba-tiba lihat gurunya SD 58 ini. Ini kayak yang viral di TikTok ya. Saya biasa nonton begitu. Ada tidak begitu? Ada. Pengalaman. Banyak tidak? Hah? Banyak. Waktu kalau misalnya pernah waktu masuk nominasi kita di mana? Di Wali Masuk Kota. nominasi? Wali Kota misalnya tuh kalau lomba seperti itu. Oh, yang ini katanya rusak, lihat dia di TikTok katanya begitu. Maksudnya kadang juga sekolah di mana di SD 58. Oh, ini katanya sekolah yang viral-viral itu dari itu. Ya. Baru kalian bukan viralnya di Kendari loh. Ya. Sampai Jakarta. Sampai se-Indonesia. Se-Indonesia ya? Iya, bahkan karena saya lihat biasa kalau saya lihat kontennya yang komen-komen itu rata-rata orang Jawa ya? Iya. Orang luar semua, orang luar Kendari. Iya. Kalau pertamanya itu waktu itu hari itu pada juga masuk Instagram juga. Itu juga langsung di trending juga di situ. Di Instagram? Iya, di daerah Jawa. Kalau Facebook? Facebook saya upload di bagian situ karena mereka fokusnya di TikTok. Iya. Tapi kan kalau Evan ini basicnya juga kan kesenian, kan? Iya, senian. Penari juga. Iya. Penari, terus juga guru olahraga juga. Oh, jadi memang banyak sekali. Banyak ya. Banyak yang kita. Iya. Tapi selain yang kita buat konten, ada juga nih anak-anak SD 58 yang berprestasi di bidang lain. Iya, banyak. Seperti apa itu? Ada menari, senam, gerak jalan. Oh, menarinya sering juara? Iya, sering. Senamnya juga, gerak jalan juga. Kemarin juga alhamdulillah kami masih dapat lagi tahun ketiga. Pas menyanyi juga pernah. Jadi kalau masalah prestasi SD 58 tidak kalah dengan SD yang lain. Ya, begitulah. Lebih tepatnya begitu. Tapi pasti kan semakin tinggi pohon kan semakin tinggi kencang. Iya, betul. Ada tidak yang tidak suka sama kita atau tidak suka sama SD 58? Oh, pasti ada yang iri lah. Iya, pasti ada. Terus juga kami kan juga selalu juga aktif kalau media sosial, kita juga ada juga SD 58. Mereka juga kan terkadang itu mereka terinspirasi dari kita. Contohnya mereka misalnya kami mengupload apa misalnya sekolah lain juga pasti mengikut begitu apa konsepnya kami seperti itu. Jadi menurut saya ya pasti kalau masalah bersaing itu dalam sekolah pasti ada. Sudah biasa. Iya, tapi bagaimana cara kita mengantisipasi saja. Oke. Tapi ada tidak momen di mana ada yang iri atau ada yang menjelekan, tapi membuat teman-teman atau adik-adik di SD 58 itu jatuh mental atau down gitu? Oh, biasa kalau lomba gitu. Iya, biasanya lomba kan. Iya. Pressure-nya kencang sekali tuh. Iya, betul. Karena bawa nama sekolah ini cerita ini. Kita sudah gengsi sekolah tuh bagaimana? Kita sudah berusaha. Misalnya sebelum lomba kemarin juga kami ikuti. Yang tahun ini, tahun lalu? Tahun kemarin. Ya. Mereka ada penampilannya kami kan, dari 100 lebih peserta itu kami diprediksi masuk. 100 lebih lawan ini? Nah, kami diprediksi masuk, tapi pas pengumuman di luar dugaan. Itu kan maksudnya, misalnya kalian katanya yang dapat ini, untuk juara ke lomba ini katanya. Padahal juri belum mengumumkan ini? Iya, belum. Tapi secara kasat mata atau maksudnya kami juga sudah di cover juga di media sosial, maksudnya disampul salah satu berita kota, bahwa maksudnya di antara peserta itu kami yang jadikan sampul, berarti kami yang terbaik kan. Ya, biasa. Pasti pengumuman tidak sesuai. Makanya biasanya itu bukan hanya kami yang kecewa, tapi sekolah lain juga.
Biasa bilang SD 58 saya katanya begitu penampilannya katanya dilempar jauh. Apalagi kita sementara kita yang desa-desanya. Ya seperti itu. Oh, jadi persaingan banyak juga. Persaingan banyak, jadi tergantung rezeki, tergantung mentalnya saja kita. Kalau dalam lomba memang sudah seperti itu. Tapi kalau lomba biasa begitu, apa yang paling motivasi apa yang dikasih Pak Guru ke adik-adiknya supaya mereka itu tidak kalah mental sama yang lain atau tidak gugup ketika atau tidak grogi ketika mau tampil. Jadi yang pertama itu kamu jangan takut, kamu harus berani. Jadi apapun, kalau misalnya yang lain bisa bajunya bagus, kami juga mampu juga. Jadi nggak usah kamu berpatokan misalnya pada sana bagus baju juga. Tapi sebenarnya kamu harus mampu, kamu harus percaya diri, tunjukkan bahwa kamu juga mampu seperti mereka. Ya kan sama-sama dimakan nasi. Ya, yang lain bisa, kamu juga kenapa bisa. tidak? Kalau mereka bisa juara, kenapa kita tidak bisa juara? Ya, seperti itu. Intinya konsisten saja, mendengarkan arahan-arahan apa yang kita perintahkan gitu. Ya. Ya, jadi kita kali ini ceritanya podcast spesial bulan Ramadan. Ya. Ada tidak aktivitas adik-adik atau keadipan langsung mengarahkan adik-adik kita bikin konten di bulan suci Ramadan seperti apa? Oh ya, kalau biasanya bukan hanya siswanya, gurunya juga. Oh, gurunya juga. Iya. Berarti sekarang guru itu ikut juga konten gitu. Jadi jadi kalau misalnya sebelum bulan puasa kita selalu syuting juga, maksudnya video-video. Ya, video-video pengucapan, terus juga kadang juga kita cover-cover lagu juga. Puasa, lebaran. Jadi cerita ini SD 58. Bukan cuma yang murid-muridnya yang viral nih. Iya. Dari guru-gurunya juga. Sudah mulai itu. Iya. Jadi kalau mau dibilang masalah pembuatan video begitu bukannya ke siswanya, gurunya juga. Sudah menyebar ke guru-gurunya. Ya, mereka juga ini sudah terbiasa. Tapi kan biasa kan ada guru juga ya yang merasa bagaimana ada kadepan. Dia sudah terbukti dia suka bawa anak-anak selalu juara, kenal. Bagaimana pendapatnya guru-guru yang lain? Mereka sangat senang sekali. Disupport ya? Iya, selalu mensupport mereka 100%. Jadi saya juga sebagai temannya mereka, maksudnya saya juga bersyukur dia mereka bisa mendukung saya, terutama dari kepala sekolah, apa aktivitas apa atau kegiatan apa yang akan saya lakukan itu kan saya berkoordinasi dengan dia. Jadi dia selalu mendukung sampai saat ini. Ya, jadi ya. Sesama guru itu tetap saling mendukung. Selalu mendukung, ya kerjasama. Ya, penting kan istilahnya kita bawa nama sekolah ini ceritanya. Iya. SD 58, bagaimana caranya supaya bisa dikenal dengan prestasinya, prestasinya. Iya. Kan biasa begitu. Tapi sekarang siswanya SD 58 ini dengan adanya kadepan di sini atau di sekolah ini, dengan viralnya SD 58 di Kendari ini, apakah itu menambah jumlah siswa yang mendaftar? Iya, sangat. Oh, sangat ya. Itu kan bisa itu aja berubah. Iya, itu bisa jadi nilai plus juga buat orang tua. Oh, betul. Sama ke sekolah aku deh. Iya. Padahal rumahnya di Puatu sana. Iya. Cukup jauh ya. Tapi bagaimana tuh ada penambahan siswa? Iya. Pokoknya sebelum saya masuk di SD 58 itu kan belum terlalu berkembang. Nah, setelah saya masuk, saya rubah semua dari segi lingkungan, cara berpakaiannya, terus juga prestasinya terutama, terus juga kita dulunya tidak terlalu terkenal, saya mau terangkat. Jadi makanya saya bangun media sosial. Jadi ketika bilang mau PPDB maupun mahasiswa baru, saya tinggal mengupload saja misalnya di Facebook atau misalnya di akun media sosial lain untuk orang tua atau wali yang mendaftarkan anaknya di D58. Dan memang setelah saya ada di situ memang tanggapan orang tua memang di situ memang semuanya support. Iya, support. Iya, dulu siswanya berapa, setelah saya masuk di situ karena memang dulu tidak terlalu aktif, semua saya aktifkan. Makanya saya sudah bilang, saya suka bilang sama anak-anak, ketika kamu punya potensi, cerita sama saya. Ketika kamu pintar menyanyi, bilang sama saya. Nah, ketika kamu misalnya pintar menari, bilang sama saya. Ya, seperti itu. Oh, jadi memang saya gali, saya cari. Iya, digali, dicari apa kemampuannya. Dia tertarik di bidang apa. Ya. Jadi ketika sudah tahu, tinggal diarahkan. Ya, saya pilih-pilih. Ya. Di filter masing-masing. Jadi kalau ada lomba, langsung sudah tahu siapa yang mau ikut. Ya.
pasti. Jadi kita sudah terkonsep. Jadi seperti itu. Jadi tidak susah lagi kalau cari talent Ya, begitu. jangan nanti dekat-dekat lomba besok Iya, mau biasanya cari. begitu kan, biasanya begitu. Itu banyak kesalahan Tidak sekolah-sekolah pasti seperti bakal itu. jadi Ya. ketika ada lomba bingung siapa sama tunjuk nih, siapa yang wakili sekolahnya kita Ya. nih. Tapi kalau ke depan sudah Enggak, terapkan bukan itu. begitu konsepnya. Dari awal memang Ya, diterapkan. presnya sudah payung sebelum hujan. Ya betul, sudah payung sebelum hujan. Iya. Tadi kan menambah juga ya, menambah nilai plus juga untuk sekolah. Iya. Terus selama ini konten sudah cukup tidak 1 tahun? 1 tahun lebih. 1 tahun lebih ya? Iya. 1 tahun lebih. Apa yang sudah dapat dari SD 58? Kalau dalam belum Kalau terkenal pasti terkenal ya. Hmm. Dalam segi ada tidak dalam segi materi yang kita dapat dari terkenalnya atau dari naiknya video-video dari SD 58? Oh, hanya Live saja. Tapi biasa ada gift-nya juga. gig Dapat juga. ya ada gig, tapi gig maksudnya kita kan udah fokus di situ. Ya. Heeh. Jadi kita fokusnya memang untuk bangun branding. Ya, seperti itu. Inilah SD 58. Hmm. Jadi fokusnya di situ. Jadi Ya, kalau mungkin masalah apa yang dapat itu nomor 2. belum. Ya, betul. Itu bonus itu. Ya, Tapi sudah ada endorse masuk gara-gara terkenal sampai sekarang? belum. Promosikan. Kak, ke depan nanti bisa promosikan usahaku ini. Ada usahaku ini jual beli cicak atau apa tuh? Boy. Promosikan. Oh, belum ada itu. Belum. Dulu pernah tapi tahu gimana tuh hari. Oh, sudah. Oh, nanti mungkin setelah tampil di ceritanya podcast spesial Ramadan, mungkin ada yang mau endorse SD 58 Kendari. Wih. Luar biasa loh. Followersnya 22,6 Iya, mampir ya. ribu dan like-nya itu Jutaan, 2 juta lebih. Iya, 2,6 juta. Iya. Bayangkan loh. Satu kali upload itu sudah berapa itu viewersnya? Iya. Tapi dari sebagian atau dari semua video-video yang diupload itu memang konsepnya ke perpisahan atau ada juga video-video lain, Iya. tema-tema lain. Iya, dulu kan random. Oh, dulu masih random itu belum konsep ceritanya. Ya dulu. belum. Setelah Apa saja dulu yang biasa? itu misalnya kalau anak-anak misalnya mereka lagi senam ada kita ambil itu. ya video 1 kali habis itu ngupload terus juga mungkin seperti itu. Pokoknya upload sembarang. Ya, gitu. setelah saya pelajari, oh ternyata dia harus berkonsep satu tema. Jadi makanya satu tema. Nanti sekarang baru sudah difilter-filter kontennya seperti apa, mau dibikin Iya. konten apa. Gitu. Ya, seperti itu. Jadi sekarang sudah mulai terarah ini SD 58 dari. Jadi kalau misalnya kalau udah dengar kata perpisahan. Oh iya betul. Saya juga kalau saya cari di pencarian saya di TikTok, kalau kita mencari perpisahan SD, itu selalu yang muncul SD 58 Kendari. Pastinya selalunya itu Iya, pasti. Selalunya. Bahkan juga ada yang bilang, dia sekuen community TikTok itu lucu-lucu semua saya baca. Perpisahan terus. Belum bertemu sudah berpisah. Ya. Gitu kan, biasa ada begitu toh. Ya, kalau bicara tentang Ramadan. Ya, Ramadan. Ini kan kita spesial Ramadan ini. Ada yang beda tidak? Kan tahun lalu dapat Ramadan tidak nih? SD 58. Ya? Dapat di bulan suci Ramadan juga? Belum terkenal sampai sekarang? Belum. Belum. Tak? Tahun ini ada tidak yang berubah? Atau ada mungkin aktivitas baru dari SD atau siswa-siswi SD 58? Kira-kira nanti ada kegiatan ini di bulan suci ini? Oh, di bulan suci nanti kita anjang sana seperti itu. Hah? Anjang sana maksudnya. Anjang sana, anjang sini? Iya, maksudnya anjang sana maksudnya ke panti asuhan. Oh, ke panti asuhan. Iya. Juga kita di pesantren kilat juga. Oh, berbagi juga. Iya, seperti itu. Oh, jadi aktivitasnya hampir sama dengan umum ya? Iya. Nanti berbagi, terus juga ke pesantren kilat juga ada. Iya. Wah, sudah mau dekat nih buka puasa. Oh. Jadi bagusnya kita pesan dulu pizzanya karena kita lagi syutingnya itu di lokasinya di Pizza Andanohu. Sambil kita ngobrol tadi, mungkin saya pesan dulu pizzanya supaya lebih enak kita ngobrol. Oh, boleh. Ya, jadi memang kalau bicara tentang TikTok, ya. Ini kan, sudah ada. Kami lagi ada ada pizza, ada limau, ada pasta dan nasi sambil. Oh, jadi ya boleh. Oh, jadi ini menu-menu spesial Ramadannya ya? Iya. Oke. Jadi saya pesan ini saja. Ini
sama ini. Nanti sama saja ya? Iya, Arifan. sama saja. Minuman ini ya? Oh, jadi ini menu spesial Ramadannya ya? Ya. Oke, thank you. Terima kasih. Makasih ya. Kita tunggu ya. Iya. Oke, jadi mungkin juga buat teman-teman yang lagi menyaksikan ceritanya podcast spesial Ramadan, jadi buat kalian semua yang ingin berbuka puasa atau ngabuburit, langsung saya ke Pizza Hut cabang Andongahu ya. Di sini lengkap semuanya. Oke. Ya, kalau kalian tadi kita lanjut lagi. Ya. Kalau kita bicara tentang TikTok Nah, dan media sosial lainnya seperti Facebook, ya. memang kan sekarang lagi zamannya konten-konten yang mencari uang, Ya. menghasilkan. Kalau TikTok kan tap layar, gip apa semua. Ya. Ini kalian atau kalian langsung biasa suka live streaming juga, live TikTok juga biasa tuh bagaimana? Suka juga. Suka? Iya. Kalau Pakai pulang sekolah. akun yang Iya. 158 itu? Kalau pulang sekolah. Pulang sekolah? Iya. Jadi biasa. Jadi, malam itu? Anda kalau kan di sekolah? Oh, di sekolah juga bisa? Iya. Oh, dia biasa juga di sekolah? Ya di sekolah, karena itu kan sudah duluan dari jam sekolah. Jadi kita biasanya kalau anak-anak sambil menunggu mereka membersihkan kelas, ya saya live juga, karena mereka bilang, tolong dong spillkan kita sekolahnya, bagaimana lingkungannya. Oh, ada yang minta begitu juga? Iya. Jadi bilang apa dong, apa anunya, apa di mana tempatnya bisa buat konten? Ya, kita tunjukkan seperti ini lokasinya, terus juga posisinya nanti di mana, seperti itu. Jadi kita begitu kalau misalnya kita live. Tapi biasanya nih, kalau kalian lagi konten atau lagi buat konten, memang ini mereka sudah di briefing atau iya, tinggal begini saya begini, tinggal diarahkan saya atau bagaimana? iya, pertama kita kalau kita live itu kan harus tahu dulu, jangan peraturan di TikTok itu seperti apa. Apalagi kan TikTok banyak sekali aturannya. Banyak sekali. Salah sedikit di banned. Nah, kalau fatalnya itu kan dihapus. Nah, jadi mungkin mereka tidak boleh berteriak, mereka tidak boleh bicara kotor, atau mungkin bahasa-bahasa yang tidak bagus. Mungkin seperti itu. Jadi kalau sudah kasih tahu begitu, kalau sudah siap, oke, kita langsung live saja. Jadi seperti itu. Oh, jadi sebelum kita buat aturannya dulu kita kasih tahu bahwa tidak boleh begini anak. Iya, karena pernah pengalaman juga seperti itu. Oh, pernah? Pernah. Berarti akun ini sudah pernah di-ban atau? Iya, pernah tapi tidak fatal sekali. Maksudnya pernah mau fatal, tapi itu anak-anak kan udah bilang, Pak punya HP yang mulai. Oke, tapi kan kita mendeteksi dia itu di bawah 18 tahun. Nah, itu ya akhirnya saya saya mengajukan bahwa yang punya TikTok ini orang dewasa. Jadi saya mengirimkan kartu identitas saya, baru bisa diterima. Oh, jadi ceritanya itu memang ketat sekali ya. Ketat sekali. Tapi kalau di Facebook main tidak? Di Facebook main, tapi tidak fokus untuk seperti bilang FB Pro atau bagaimana, enggak, saya cuman upload video. Ya, media sosial saja. Jadi tidak harap mau viral atau bagaimana? Enggak, karena memang tujuannya kan mengenalkan saja kalau untuk di Facebook, tidak fokus ke sananya tujuannya. Tapi kalau dari pihak sekolah lagi nih, kan tadi didukung ini sama kepala sekolah. Ya. Kalau bicara tentang apa yang sudah dikasih, gift, hadiah mungkin dari sekolah sebagai ucapan terima kasihnya. Apakah dikasih naik gaji itu apa? Siapa tahu tuh, saya tahu. Enggak ya. Jadi intinya kita bekerja saja. Saya orang juga gitu sih orangnya. Jadi ini bagian dari loyalitas. Ya begitulah, gitu. Pokoknya pemerintah sudah mengangkat kita jadi pegawai juga, sudah syukur alhamdulillah lah. Oh, kita sudah PNS di? Ya, alhamdulillah. Lama di. Jadi kepala sekolah ini gara-gara viralnya ST58 ada tidak beberapa media datang wawancara di kantor? Pernah ada. Juga. Ada pernah? Pernah, stasiun TV. Oh, stasiun TV? Ya, daerah. Oh, dia datang di sekolahnya ST58. Iya. Yang dicari kita atau kepala sekolahnya? Dua-duanya. Oh, berarti sudah dikenal juga, sudah tahu kalau yang di balik layar ini kita. Iya, mereka kabari dulu kan yang maka DM. Kami mau datang ke jalan-jalan di sana, begini katanya, karena banyak permintaan mau supaya diliput katanya di sana. Makanya mereka datang itu hari. Jadi kayak mau review sekolahnya begitu. Ya. Oh, jadi sudah cukup banyak ya. Banyak penasaran. Seperti apakah nih SD58? Ya, kadang itu kalau kita live pas mau datang di sekolah, saya penasaran, saya datang. Iya, dari yang larang. Iya, kalau misalnya mau ketemu siswa, gurunya, silakan.
Bulan Ramadan, bulan yang penuh kemuliaan dan keberkahan. Mari kita mendekatkan diri kepada Allah untuk meraih kemuliaan dan keberkahan itu dengan jalan mendaras Al-Quran, mengoptimalkan infak dan sedekah, serta bekerja lebih produktif. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah. Semoga kita semua dapat memanfaatkan bulan suci ini untuk meningkatkan kualitas ibadah kita dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Dr. Andes Fadlil Suparman, Kepala Pelaksana BPBD Kota Kendari, mengucapkan selamat datang bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Semoga kita semua dapat memanfaatkan bulan suci Ramadan ini untuk meningkatkan kualitas ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya atas nama Amran SPD sebagai Ketua Rokap Sulawesi Tenggara mengucapkan selamat menyambut bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Semoga kita semua dapat menjalani ibadah puasa dengan penuh kesabaran dan ketakwaan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Marhaban ya Ramadan. Kami, segenap pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati PT Kendari Media Tama Group, penerbit MacTV dan mediakendari.com mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1446 Hijriah 2025 Masehi. Semoga bulan suci ini membawa keberkahan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1446 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kekuatan dan kesehatan. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bombi Cafe hadir di kota Kendari dengan konsep yang tidak hanya menawarkan kenyamanan, tetapi juga harga yang ramah di kantong. Dengan berbagai pilihan menu Nusantara, Bombi Cafe menghadirkan pengalaman kuliner yang lezat dan terjangkau untuk semua kalangan. Saya pengen kota Kendari itu tahu ya, dari Bombi Cafe itu bukan hanya untuk dilihat dari interiornya ya, tempatnya yang nyaman, tapi dengan harganya juga bermasyarakat gitu, dengan standar, tidak akan menguras kantong. Dan dengan banyak menu-menu Nusantara ya, dari kayak ayam bakar bumbu Bali, kita ada bestsellernya iga bakar ya, ada sup iga ya, selain dari menu Bombi. Nikmati berbagai hidangan khas seperti ayam bakar bumbu Bali, iga bakar, dan sup iga, serta aneka varian mie spesial Bombi, mulai dari Bombi pedas, mie pangsit katsu, hingga beef loaf pangsit. Ya, semoga Bombi itu bisa tambah maju ya, jaya, bisa buka cabang lagi di kota Kendari atau di tempat lainnya. Kedepan, Bombi Cafe berencana untuk terus berkembang dan membuka cabang baru agar semakin banyak masyarakat Kendari yang bisa menikmati sajian khas kami. Bombi Cafe, lezatnya kuliner Nusantara dalam satu tempat. Kamu bisa menikmati momen buka puasa bareng keluarga dan teman dengan berbagai pilihan menu lezat. Rayakan Ramadan dengan promo spesial Ramadan di Bombi Cafe dengan diskon 10% setiap pembelanjaan Rp200.000. Mulai dari nasi ayam, nasi ikan filet rica-rica, dan mie goreng Singapura. Yuk kunjungi kami di Jalan Syekh Yusuf, depan Hotel Ataya, atau hubungi 085212777578 untuk melakukan pemesanan. Promo ini hanya berlaku selama Ramadan, jangan sampai ketinggalan ya. Bombi Cafe, lezatnya berkah Ramadan. Ya. Jadi di sini kan ada video, beberapa video nih. Nanti saya akan tampilkan juga di bawah nanti. Ya. Di sini ada video, saya lihat anak-anak lari juga. Iya. Banyak ya, macam-macam sini. Iya. Lumayan banyak. Ada yang sampai 800.000 nonton. Bos, lumayan banyak ini. Dan kita memang harus belajar nih, buat teman-teman juga yang sering bermain TikTok, bahwa kalau kita main TikTok itu nggak sembarang orang main TikTok, nih, nggak sembarang. Nggak sembarang uploadnya, nggak sembarang hashtagnya. Itu berpengaruh atau tidak juga? Berpengaruh, iya berpengaruh selain sekali. sama sound juga. Iya, kalau mau viral atau FYP itu kalau punya apa yang viral itu kita pakai. Oh, jadi dipakai sound atau hashtagnya orang begitu. Saya juga bisa begitu. Bisa. Berarti kalau saya pakai hashtagnya SD58 bisa? Bisa. Langsung yang keluar mungkin SD58. Itu kan, maka saya lihat sini ada beberapa video-video yang memang viral dan paling banyak penontonnya itu. Iya memang. Iya. Hampir loh semua, ada 12 juta nih. Iya. Pemutarannya juta, iya. Pemutarannya ya. Penontonnya. Ini juga cuma goyang-goyang perpisahan dapat 1,6 juta. Iya. Bayangkan loh, kita saja yang kita konsep bagaimana bagus ya. Iya. Jarang FYP tapi biasanya kan yang paling santai itu dibikin itu memang itu biasa yang naik ya. Iya. Betul. Intinya kita saja betul konsisten saja. Kalau misalnya kita ngupload jam 7, perkirakan jam 7 sampai jam 8. Jam 7 sampai jam 8. Iya, kalau misalnya kita terbiasa ke situ. Ini malam maksudnya nih. Ini pagi kalau misalnya, iya. Oh, pagi jam 7 sampai jam 8. Kita bisa mengupload itu. Iya. Habis itu jam 12 bisa juga. 12 siang. Juga.
intinya kalau misalnya kita terlanjur bilang selalu tiap hari itu kita mengupload jam 7 terus bisa aja. Oh, itu juga ternilai itu. Jadi jangan terlalu jauh jaraknya. Jangan terlalu jauh bedanya juga. Ya, itu berpengaruh. Kalau kemarin upload jam 7, ini kita upload jam 10. Sangat jauh. Jadi jam 7 sampai jam 8 itu konsisten tiap hari. Ya. Atau jam 12 siang. Kalau sore jam berapa bagus ini? Jam 3. Jam 4. Jam 4 nih? Jam 4 itu bagus kita upload di TikTok itu. Kalau malam? Malam habis maghrib jam 7 begitu orang lagi rehat begitu jam 7. Ya, kita perkirakan saja. Mereka menggunakan handphone seperti itu. Tapi kita belajar dari mana nih? Apanya? Cara-cara saya perhatikan juga dari pengalaman pribadi juga dan memang pengalaman pribadi dan memang saya lihat memang terbukti. Oh, jadi dari pengalaman kita lihat, kita tes, kita buktikan. Iya. Ternyata terbukti. Terbukti memang. Jadi kalau misalnya kita upload jam sekian, tapi kalau misalnya kita hari kita upload jam 7, besok jam 9, besok jam 11, udah berpengaruh itu kayak kita perhatikan. Oh, jadi berpengaruh memang juga itu yang namanya waktu. Iya. Biasanya itu kalau dalam 1 atau 4 biasanya. Pagi, siang, malam gitu. Pagi, siang, malam. Iya, pagi, siang, sore, malam. Iya. Pagi, siang, sore, malam itu? Iya. Kalau tadi kan hashtag sudah, sound juga sudah. Kalau video, itu menurut Kak, konsep-konsepnya itu memang ada tersendiri atau bagaimana? Ya kan kita ambilnya perpisahan. Kalau kita di Make TV paling cuma program-programnya kita mau upload. Itu berpengaruh tidak juga? Atau memang harus konsisten? Kalau apalagi kayak kita kan di Make TV ini kan beda-beda berita-berita yang kita upload. Tapi kan sudah ada namanya masuk ke saya dari Daji. Berpengaruh Ji. Iya. Karena dia itu kan sudah ada juga brandnya. Ya. Oh, jadi tidak harus juga kita kalau sudah punya nama tinggal upload saja. Ya, begitu. Tapi bermain TikTok ini sudah berapa tahun? 1 tahun lebih. Yang ini Devan ST58. 1 tahun lebih itu. Tapi memang aktif. Senda pasif, maksudnya. Oh iya. Jadi sudah ditahu di mana kita mau nonton atau kapan kita mau biasanya kan orang mengupload hari ini mengupload nanti lagi misalnya 2 minggu atau gimana. Saya tidak begitu. Jadi kalau misalnya memang seaktif, maksudnya bilang semua upload memang kalau ada video gitu. Jadi konsisten? Ya konsisten. Jadi tiap hari tuh ada pastinya dia upload? Ada, paling tidaknya paling 2 hari atau 3. Oh begitu nih. Oke, luar biasa loh kita punya pembahasan. Tapi kan kalau bicara tentang TikTok juga, selain tadi banyak pelanggaran atau peraturan-peraturannya, semua mungkin media sosial bersama ya. Iya. Hanya mungkin TikTok yang lebih agresif nih. Iya, peraturannya lebih agresif, sangat iya. Banyak sekali. Termasuk para affiliate sekarang. Iya. Jadi tidak boleh ngomong jorok, ngomong anak-anak saya kalau kita gendong anak itu langsung di-ban itu. Langsung. Biasanya gitu. Merokok juga di situ. Merokok asap. Iya. Asapnya saja. Iya, karena pernah juga begitu saya. Oh, pernah terjadi tuh? Pernah. Kena asap. Dikasih peringatan atau? Peringatan dulu. Peringatan mengendarai kendaraan juga. Oh, main handphone sambil live itu nggak boleh? Nggak boleh. Oh, terdeteksi juga otomatis. Itu langsung dapat teguran itu? Teguran. Sama juga kalau di TikTok itu biasa kita komen-komen jorok, kata-kata yang kasar. Iya. Itu biasa langsung diingatkan itu. Kalau komen, iya. Kalau kita orang lagi kita komen-komen baru jelek-jelek, itu biasanya dapat juga teguran saya lihat itu. Iya, ditegur juga biasanya. Tapi nggak di-banned. Nggak. Kecuali akunnya dilapor. Oh, biasa begitu. Oh. Kita lihat akunnya dilapor, baru ini. Tapi itu pun kalau dilapor juga kita tidak langsung merespon dulu toh? Respon. Dia analisa dulu apakah betul ada pelanggaran, tidak betul. Kan? Ya, begitu. Tapi kalau TikTok kan tadi 1 tahun lebih kita pakai kita bermain TikTok. Setelah viralnya ini, apakah ada akun sekolah TikTok sendirinya? Oh, belum. Oh, belum. Kenapa bisa itu?
Kenapa sekolahnya tidak terpikir, mana saya bikin deh yang SD 58 official atau yang... Oh iya, itu kalau di YouTube, ada. Oh, YouTube ada? Ada, Facebook ada. Oh, Facebook juga ada. Itu khusus SD 58? Iya, khusus, punya semua. Jadi memang akun media sosial itu memang berpengaruh. Apalagi kalau misalnya ingin tahu, misalnya SD 58, mereka buka saja di YouTube. Mereka buka saja misalnya Facebook. Nah, saya juga cukup aktif juga karena saya juga adminnya. Oh, iya. Jadi yang sering promosikan, nah itu kan berpengaruh, betul, sangat berpengaruh sekali media sosial untuk penerimaan siswa baru, sangat. Media sosial untuk membranding kita punya karya, sekolah juga. Karena memang setiap sekolah itu kan harus ada brandingnya. Ya. Kalau nama TikToknya apa itu? SD Devan 58 Kendari. SD Devan 58 saja, Devan 58 Kendari. Ya, tapi sudah tahu di sini. Oh, kalau YouTube-nya? YouTube-nya Humas SD 58 Kendari. Humas SD 58. Ya. Kalau Facebook-nya? SD 58 Kendari. SD 58 Kendari. Ya. Itu lengkap semua ya? Ya. Ada Facebook-nya, ada YouTube-nya juga. Ya. Terus ada Instagram udah ada. Instagram, kenapa namanya Instagram? Saya mau tanya, baru saya mau tanya. Ya. Kenapa bisa? Pertama, pangsa pasarnya untuk saya, maksudnya kan saya kan media sosial itu saya gunakan bagaimana siswa itu banyak masuk ke SD 58. Nah, sementara kalau saya perhatikan untuk wilayah bagian daerah saya sana itu saya survei ada game kan enggak ada. Maksudnya mereka lebih fokus ke Facebook. Jadi kalau misalnya saya mau share informasi atau misalnya pengumuman tentang PPDB atau misalnya tentang informasi sekolah, mereka lebih cepat ke Facebook. Oh, berarti lebih laku Facebook ya? Iya, kalau sama Instagram sama ya muat. Oh, jadi ibu itu jarang mau main Instagram begitu. Iya, apalagi sekarang ada FB Pro. Ya, konten-konten. Itu kan juga menghasilkan juga. Iya, menghasilkan juga. Jadi lebih banyak sekarang yang memakai Facebook daripada Instagram ya kalau di SD 58 ini. Kalau di sana kebanyakan itu menggunakan Facebook. Jadi kalau misalnya kita mengupload di IG kan khusus kau milenial. Iya. Sementara pasarnya kita kan ke orang tua. Orang tua ya. Siswa. Ya, jadi ketika kami berprestasi, kami upload di Facebook, mereka bisa lihat, mereka bangga. Jadi mereka ceritain sama temannya, kalau katanya ibunya sudah melapor orang ini lagi juara, misalnya begitu lah. Ya. Dan tadi saya juga sempat dengar bahwa Kak Devan ini ada proyek disuruh buat. Iya. Apa tadi namanya? Senam, semacam senam untuk pelajar. Kalau kayak dulu senam SKJ kayak begitu. Iya, tapi dia ini ada lokalnya. Oh, senam tapi ada lokalnya. Iya. Apanya lokal? Karyanya, goyangannya atau musiknya? Iya. Maksudnya dalam senam itu kan sekarang itu banyak nih sekarang anak-anak itu budaya itu kan mereka tidak terlalu ini. Seperti lulo, sementara kemarin saya ditantang begitu, maksudnya coba buat sebuah gerakan senam yang ada kearifan lokalnya. Jadi di dalam gerakan senam itu saya padukan dengan lulo begitu. Jadi gerakan itu ada lulonya, ya. Ada senamnya juga. Oh iya, wow sudah jadi loh. Iya. Apa namanya nih Mbak? Strawberry milkshake. Ya. Oke. Jadi ini menu-menu spesial Ramadannya di Pizza Hut cabang Andaluhu. Kita lanjut lagi ya. Oh, jadi ini yang suruh siapa ini? Ada salah satu kepala sekolah di Kota Kendari. Dia disuruh dengan PJ Wali Kota pada saat itu. Maksudnya dia memberikan saran. Bagus katanya kalau Kota Kendari mempunyai senam yang ada kearifan lokalnya dan terus Pak PJ Wali Kotanya bilang, oh iya katanya bagus, katanya kalau begitu katanya silakan katanya buat. Nah, terus pas sekolahnya hubungi saya. Oke. Ya. Ini apa lagi nih? Ini keluarga ya, ada 4 kopi, 12 makan. Oke. Ya. Jadi di depan saya ini sudah ada menu-menu spesial di bulan suci Ramadan tahun ini ya. Jadi buat teman-teman semua yang lagi menyaksikan ceritanya podcast spesial Ramadan, bisa langsung ke sini untuk ngabuburit, berbuka puasa bersama teman, bersama keluarga, bersama juga orang tuanya bisa langsung ke sini di Pizza Hut cabang Andaluhu. Oh, jadi nanti itu programnya memang programnya wali kota itu? Iya. Iya. Atau dinas? Ya dinas. Oh, dinas. Dinas. Ya.
Thank you. Terima kasih. Ya. Iya. Oh, jadi memang itu program yang dari pemerintah Iya. ditawari ke Kadepan itu. Iya. Tentang katanya. Oh, tapi tahun ini tuh. Iya. harusnya selesai. Iya. Sebenarnya kemarin sebelum pelantikan. Sebelum pelantikan. Tapi karena waktunya mepet, karena mau belum puasa, nah, jadi mungkin launchingnya nanti pada saat wali kota baru ini. Oh, jadi pas pergantian kepemimpinan ini, Ya. kita akan di launching itu senam apa namanya? Senam Lulo kan? Senam Lulo. Senam Lulo Bugar. Senam Lulo Bugar. Iya. Sudah ini masjid. Oh iya. Sudah waktunya kita berbuka puasa ya. Ya. Oh, ini piringnya. Jadi kalau teman-teman juga yang mau buka puasa di sini langsung saja, karena di sini lagi banyak sekali promo dari Pizza Hut untuk menu berbuka puasa. Oke, mungkin apa harapannya kita nanti nih untuk kedepannya? Dari Malapan mau jadi apa? Harapannya semoga Malapan Kendari semakin baik, semakin berprestasi, dan semakin dikenal lebih luas lagi. Ya. Itu ya harapannya. Ya. Oke, dan itulah tadi pembicaraan kita di episode Ceritanya Podcast spesial Ramadan bersama Kadepan dari SD 58 Kendari. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga juga bisa menginspirasi buat SD-SD yang ada di Kota Kendari. Karena kita melanjut lagi dulu untuk berbuka puasa ya. Jangan lupa buka puasanya di Pizza Hut cabang Andonohu. Dan saya Stuart Pujangga undur diri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, thank you Kadepan. Ya, sambil kita makan. Oke. Thank you.